السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الذكر والأنثى وجعل بينهما مودة ورحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, kita menyaksikan prosesi yang agung, yang bermakna, dan dia adalah tanggung jawab yang Allah sebutkan dalam Quran sebagai mitsaqan ghalidha. Dia adalah big promise yang Allah berikan di dalam Quran. Satu dari tiga kata mitsaqan ghalidha adalah tentang pernikahan. Sehingga ungkapan saya terima nikah dan kawinnya, dan ungkapan aku nikahkan dan kawinkan engkau adalah kalimat yang berat di sisi Allah. Dia bukan kalimat yang ringan. Dan alhamdulillah kita diberi izin untuk menyaksikan kalimat dan kata-kata itu terjadi dan terucap. Yang pertama kami ucapkan kepada Mas Dani dan Mbak Diandra, barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah berkahi kalian, Allah berkahi atas kalian, dan Allah jadikan kalian berkumpul di dalam banyaknya kebaikan. Hadirin hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan bukan hanya nasihat bagi yang baru saja menikah, tapi nasihat bagi yang belum menikah dan telah menikah. Bahkan nasihat juga bagi mereka yang sudah menikah belasan atau bahkan puluhan tahun. Sebab pernikahan kita saksikan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW selalu memudahkan, selalu mempermudah umatnya di dalam menjalankan syariat. Kita lihat pernikahan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW sangatlah mudah. Tidak terlalu banyak embel-embel, tidak terlalu banyak berbagai macam hal yang menjadi bagian daripada rundown-nya. Karena ketika pernikahan dipermudah, maka perzinahan akan dipersulit. Sebaliknya, ketika pernikahan dipersulit, maka perzinahan akan dipermudah. Sebab pernikahan dan perzinahan ada dua hal yang paling bertentangan dalam syariat. Ketika kita sebagai orang tua, sebagai bagian daripada masyarakat, memudahkan pernikahan anak-anak kita, maka kelak kita akan menjadi negeri baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang penuh dengan keberkahan. Sebab awal dari keberkahan masyarakat adalah ketika masyarakat menghindari perzinahan. Nasihat kedua yang ingin kami sampaikan dalam momen yang berbahagia ini, bahwa pernikahan yang Allah kehendaki dalam Quran, dia adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Allah samakan tanda-tanda kekuasaan sebagaimana Al-Quran. Allah samakan tanda-tanda kekuasaan sebagaimana untanya Nabi Saleh. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Allah samakan tanda-tanda kekuasaan sebagaimana alam semesta, wa min ayatihi, dengan kata kalimat yang sama, bahwa pernikahan adalah bagian daripada tanda kekuasaannya. Saat Allah menjelaskan bahwa pernikahan adalah tanda kekuasaannya, dirinya langsung menjelaskan tentang tujuan dan esensi dari pernikahan. What is the basically purpose of the life, purpose of the marriage? Dan ternyata tujuan daripada pernikahan adalah untuk mencari tempat kembali pulang. Allah Ta'ala katakan, litaskunu ilaiha. Sakan dalam bahasa Arab bermakna tempat tinggal. Sakan dalam bahasa Arab bermakna tempat kembali pulang. Sehingga Mas Dani sedang mencari tempat kembali pulangnya, Mbak Diandra sedang mencari tempat kembali pulangnya. Anda ketika menikah, Anda mencari tempat kembali pulang. Tempat tatkala kita sudah berjalan jauh, maka kita tahu di mana tempat kembali. Anda sedang mencari rumah, mencari tempat tinggal. Yang tempat tinggal bukan sekedar batu batanya, bukan sekedar pondasinya, bukan sekedar atapnya. Tempat tinggal sungguhnya adalah pasangan halal Anda. Hari ini kita melihat Mbak Diandra dan Mas Dani menemukan tempat kembali pulangnya, dan kita berharap
bahwa mereka akan mendapatkan tempat kembali pulang sampai melanggengkan pernikahannya di surga. Karena ibadah yang tidak hanya bertahan sampai ketika meninggal dunia, tapi juga bertahan sampai surga adalah ibadah pernikahan. Ibadah yang berada di surga tidak ada lagi salat, tidak ada lagi puasa, tidak ada lagi zakat, tidak ada lagi haji, tidak ada lagi umroh, tidak ada ibadah-ibadah lainnya. Yang ada ibadah tauhid, yang ada adalah ibadah zikir, dan yang ada adalah ibadah menikah. Maka istri kita di dunia, bila mereka sama menggandeng tangan kita menuju surga, suami kita di dunia, bila mereka sama menggandeng tangan kita di surga, kelak akan menjadi pasangan kembali kedua kalinya di surga. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mbak Diandra dan Mas Dani yang semoga Allah muliakan pernikahannya. Ada ungkapan yang sering kami selalu ungkapkan dalam setiap nasihat pernikahan, bahwa kebahagiaan yang menjadi esensi tujuan pernikahan itu dilanggengkan sebagaimana kata litaskunu ilaiha, itu didapatkan dengan membahagiakan. Kebahagiaan Anda dapati dengan membahagiakan. Fokusnya bukan mencari kebahagiaan dari pasangan, sebab pasangan Anda adalah manusia, sebagaimana Anda bisa mengecewakan. Pasangan Anda bisa mengecewakan, dan Anda pun bisa mengecewakan. Maka jangan harapkan kebahagiaan di diri pasangan. Kebahagiaan adalah dengan menciptakan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah dengan meminta kebahagiaan kepada yang menciptakan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah dengan membahagiakan. Kebahagiaan adalah dengan membahagiakan pasangan. Suami tidak berfokus kepada apa yang menjadi haknya, tapi fokus kepada apa yang membuat pasangannya bahagia. Istri tidak fokus kepada hal yang menjadi haknya, tapi fokus apa yang membahagiakan suaminya. Bila kedua belah pihak fokus kepada hal apa yang bisa saya bahagiakan dari pasangan saya, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan. The real happiness, the true happiness adalah dengan membahagiakan. Maka lihatlah bagaimana Asiyah tetap mendapatkan surganya yang dia berdoa dalam sujud-sujud panjangnya. Rabbi bini li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Ya Allah, bangunkanlah bagiku rumah di surga. Asiyah mendapatkan rumahnya di surga, mendapatkan surga sebelum surga yang akan dia tempati di dunia, meskipun suaminya adalah Fir'aun, karena kebahagiaan yang telah dia fokuskan, telah dia dapatkan, yaitu dengan membahagiakan. Dengan membahagiakan. Jangan cari kebahagiaan dari jiwa dan diri pasangan, tapi carilah kebahagiaan dengan kebersamaan dalam ibadah bersama pasangan. Karena hakikat pernikahan adalah mencari teman ibadah, mencari teman bertakwa, mencari teman yang menggandeng tangan sampai ke surga. Anda hari ini mendapatkan teman, sahabat, kawan yang kelak akan Anda gandeng terus sampai ke surga. Maka endingnya bukan bagaimana kita meraihnya, tapi bagaimana kita meninggal di atasnya. Meninggal di atas ketakwaan kepada Allah, senantiasa mengingatkan kepada Allah, dan jadikan ini momen kita untuk semakin bertakwa kepada Allah. Maka dalam pernikahan, fokusnya bukan apa yang saya dapat, tapi apa yang bisa saya berikan. Bukan fokusnya apa yang menjadi hak dan bagian dari diri saya, tapi apa yang bisa saya berikan kepada pasangan. Bila kedua mempelai, kedua belah pihak mengetahui bahwa esensi pernikahan adalah dengan membahagiakan, mereka tidak akan mencari kebahagiaan dari sempurnanya pasangan. Sebab pasangan tidak ada yang sempurna. Kita hidup di antara ketidakidealan. Selama masih berada di dunia, tidak akan kita dapatkan keidealan. Sebab keidealan hanya ada berada di surga. Maka Mas Dani, jangan cari sempurnanya Mbak Diandra. Mbak Diandra, jangan cari sempurnanya Mas Dani. Sebab yang kau nikahi adalah manusia akhir zaman. Manusia yang berada di abad-abad menjelang berakhirnya alam semesta, yaitu akhir zaman. Sebagaimana yang Nabi sebutkan bahwa diutusnya beliau adalah tanda daripada hari kiamat. Maka kita berada di tanda-tanda hari kiamat itu. Maka jangan berharap lebih, berharaplah kepada Allah, karena siapa yang berharap kepada manusia akan dikecewakan.
Sebagaimana dia bersandar kepada batang, batang akan roboh. Dia bersandar kepada manusia, manusia akan fana. Bersandar kepada harta, harta akan sirna. Bersandar kepada batu, batu akan pergi. Siapa yang bersandar kepada Allah, Allah tak meninggalkannya, Allah tak menyia-nyiakannya. Allah akan senantiasa berada dalam hati seorang hamba yang bertakwa. Maka nasihat yang ingin kami sampaikan kepada hadirin hadirat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda pernikahan bahagia adalah bila di dalam pernikahannya ada ketakwaan. Semakin mengingat Allah, semakin banyak menyebut namanya. Sebagaimana Nabi Musa ketika dirinya memilih partner dakwahnya, Nabi Harun, wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'ana ma'i yarid ay yusaddiquni. Dan saudaraku Harun lebih fasih lisannya, maka jadikanlah dia partner dalam dakwahku, partner dalam ibadahku. Apa yang Nabi Musa katakan setelahnya? Nabi Musa mengatakan, kay nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira. Ya Allah, aku milih dia sebagai partnerku dalam ibadah, partnerku dalam berdakwah, agar senantiasa kami lebih banyak mengingat Engkau, agar senantiasa kami lebih banyak menyebut nama Engkau. Maka demikian pula dalam hal pernikahan. Ketika Mas Dani telah memilih Mbak Diandra sebagai partnernya dalam beribadah, partnernya dalam bertakwa, partnernya dalam salat malam, partnernya dalam puasa sunnah, partnernya dalam teman kekajian, partnernya dalam ibadah umrah dan haji, partnernya dalam berbakti kepada orang tua, partnernya dalam menggandeng tangan menuju surga. Patokannya adalah bersama-sama dalam kegiatan ibadah, agar lebih banyak menjemput nama Allah, agar lebih banyak berzikir kepada Allah, agar lebih banyak bertasbih kepada Allah. Endingnya adalah memperbanyak ibadah. Maka bila ada pernikahan yang membuatnya menjadi lalai, hari-harinya aktivitasnya hanya dihabiskan untuk nonton Netflix bersama, nonton ke bioskop bareng-bareng, nonton ke konser bareng-bareng, apakah ada ketaatan yang dilakukan dalam rumah tangga? Bila tidak ada, maka ending pernikahan Anda hanyalah kesia-siaan, hanyalah kefanaan. Sebab tidak ada jaminan Anda bisa menggandengkan tangan pasangan kembali di surga. Maka jadikan momen pernikahan adalah momennya beribadah. Dan siapa yang beribadah, maka harus bermain peran sebagai seorang hamba. Hamba tidak bergaining, hamba tidak main tawar-menawar. Hamba tugasnya adalah patuh, tunduk. Apa yang bisa dijalankan sebagai seorang hamba, dia tidak banyak meminta, tidak banyak menuntut. Maka wahai kedua mempelai, kebahagiaan didapatkan dengan tidak banyak menuntut pasangan. Istri tidak menuntut suaminya, suami tidak menuntut istrinya. Jadikan tanda menuntut itu nanti saja ketika berada di hari kiamat yang memang sudah Allah persiapkan. Tapi bila di dunia, fokuslah pada kewajiban. Apa yang dibebankan kepada kita, jalanilah dengan penuh ketakwaan, dengan penuh kesabaran. Sebab bahteranya sangat mudah karam bila tidak dijalani dengan takwa. Sebab layarnya sangat mudah koyak bila tidak dijalani dengan zikir. Pelabuhannya sebentar lagi sampai kita mati saja. Selesai mati, kita akan berada di pulau kebahagiaan, pulau keabadian, in the middle of the island, di tengah-tengah pulau, menggandengkan tangan bersama untuk sebuah keabadian berupa surga firdausnya. Sekali lagi kami ungkapkan, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.